langsung gue tembak deh. Dari 4 ini ada yang akan jadi juara nggak? Ada yang jadi juara? Final. Ada yang nongol di final nggak dari dua-dua? Final wilayah adalah. Iya. Final wilayah ada? Ada. Belum tentu kan? Oh iya. Belum tentu. Kalau gue final wilayah ada. Iya. Siapa? Phoenix Suns. Iya sih. Kalah di final. Wah parah lu boy. Yo, halo semuanya, ketemu lagi nih di Main Basket Podcast. Kembali ke tempat asalnya. Ya mungkin lu kenal lah teman-temannya. Bersama gua Idan. Siapa nih? Lu. Dimas Muari. Dan Adrian Darmika. Om Santun masih berhalangan. Jadi nggak apa diganti dulu sama Mas Adrian. Sibuk banget ya. Umroh kayaknya. Hah? Umroh kemana dia? Sibuk banget Om Santun. Om Santun sibuk Om Santun. Jadi nyusahin saya nih. Oke. Episode ini kita akan ngomongin NBA. Ini udah lama kita ngomongin NBA. Ya Boy ya? Yoi. Ngomongin NBA. Sekarang lagi playoff. Tapi kita nggak ngomongin playoffnya. Kita ngomongin 2 tim teratas di wilayah barat dan di wilayah timur. Potensinya di playoff akan seperti apa? Paling mentok tuh Semana. Mereka bisa juara atau enggak? Itu sebenarnya. Kalau di liga kita nih mereka juara regular season ya kan? Ya. Top-topnya regular Iya, season. iya. Tadinya kita mau bahas IBL playoff. Tapi kejauhan. Masih lama. Jadi Ntar nanti aja. Agustus Agustus mulainya. Jadi ya deket-deket Agustus lah. Jadi sekarang aja yang lagi jalan nih. Yoi. Nah, kita tahu ada 4 tim, 2 tim barat dan 2 tim timur. Di timur itu ada Miami Heat peringkat 1, lalu kemudian Boston Celtics kedua. Di barat itu ada Phoenix Suns yang luar biasa, dan juga yang luar biasa sebenarnya adalah posisi 2 adalah Memphis Grizzlies. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke prediksi sejauh mana mereka nanti di playoff ini, gue mau nanya dulu nih sama Adrian sama Dimas. Melihat performa 4 tim ini, 2 barat dan timur ini di reguler lalu, lu ngelihatnya gimana? Dimas dulu. Reguler yang ini nih ya? Iya, reguler. Nah, season ini. Yang mengejutkan sih gue ya Memphis ya. Memphis paling enak diomongin sih ya. Karena ya nggak terprediksi aja bisa sampai peringkat 2 gitu loh. Yeah. Pemainnya juga bintangnya siapa gitu loh. Ja Morant aja baru naik secara di sini, tapi gue lihat secara poin memang average-nya Ja Morant sih top 10 sih, masuk sih. Ja Morant luar biasa, dan secara tim defense juga gue lihat ya adanya Steven Adams ya. Steven Adams juga ngebantu banget sih di Memphis karena kekurangan big man juga kan. Karena si siapa big man yang shooter namanya? Oh, Jaren Jackson lebih ke offense gue lihat ya, lebih ke pick and roll. Tapi dia juga leading block. Leading block. Outside shootingnya juga bagus. Kalau Steven Adams kan kayak bertahan, konvensional lah. Iya, dengan kematangannya ya udah lama di NBA juga. Jadi yang patut banyak diomongin sih Memphis Grizzlies. Lu gimana Boy? Ini di dua wilayah. Dua wilayah yang mana? Ya aja. 2 tim ini aja dulu, 2 tim barat dan 2 tim timur ini. Gimana lihat selama musim reguler? Yang kalau gue pribadi sih ya, karena kan kalau yang tahu ya kan saya kan kontributor main basket ya. Gue udah nulis di awal musim bahwa gue prediksinya Grizzlies tuh finishnya di peringkat 4. Ya, jadi saat orang-orang mungkin ngomongnya Grizzlies nih menurut gue udah masuk ke 4 atau 5 waktu itu. Gue nulisnya antara 4 atau 5 karena di 1 gue waktu itu megangnya Utah Jazz. Iya. Di 2 Phoenix Suns, 2 Phoenix Suns, 3 tuh Golden State. Iya. Menurut saya benar tuh. Dan mereka masuk 5 besar. Dan di 4-5 itu gue bilang antara Dallas atau Memphis. Jadi emang 5 besarnya menurut gue sih masih cocok-cocok aja. Cuma emang apa yang bikin tadi balik ke Grizzlies, apa yang bikin Grizzlies jadi bagus? Pertama emang sistemnya ya, dari Taylor Jenkins ini kan coach hitungannya masih muda, tapi sistemnya cukup menarik. Dan mereka kuat di defense. Bisa dilihat di statistiknya, leading di rebound, offensive rebound, steal, dan block. Ini ngeri banget sih timnya secara itu. Dan offense-nya semua itu kalau gue bilang selalu inside outside-nya bagus. Jadi ada shooternya, ada big man-nya. Yang acak-acak siapa? Ja Morant. Kan PR juga ya kita kalau Ja Morant. Tapi beberapa game terakhir
di musim reguler Ja nggak main. Ja nggak main. Iya. Dan masih jago. Masih jago. Kalau nggak salah rekornya 22 match nggak main Ja, 22. Mereka menang 20 kali. 20 kali menang tanpa Jamoran. Dia dari 22 iya. tim gitu. Jadi saat Ja nggak ada pemain namanya Tyus Jones. Itu dulu sekarang punya adik juga di Spurs, Trey Jones namanya. Lulusan Kentucky semua. Kentucky Duke. Lulusan Duke semua. Tyus ini dia pemain lama juga nih. Tyus. Lumayan. Iya, Dulunya di Timberwolves. Iya, Timberwolves. Tyus ini leading Kang di 2 musim terakhir sebagai pemain dengan assist per turnover rasio terkecil. Jadi jarang banget turnover. Lebih banyak assistnya daripada turnover. Jadi itu makanya gue bilang Memphis ini secara organisasi sudah cukup bagus, cara ngoleksi pemainnya sudah cukup bagus. Dan mungkin ya kalau menurut gue apakah melangkah jauh? Mungkin enggak, karena secara bagan mereka bakal ketemu Warriors. Ntar maksudnya peringkat 2 dan peringkat 3 kan di satu titik yang sama ya. Nanti bakal ketemu dulu di semifinal. Gua sih belum sih yakin itu karena mereka masih butuh sosok veteran. Kalau di playoff tuh itu ngaruh banget. Dan mereka kan 2 musim terakhir gagal lolos ke playoff karena kalah di play-in. Kalah di play-in, di bubble kalah di play-in, di sini kalah di play-in. Jadi mungkin aja itu yang masih menurut gue ini sudah prestasi yang cukup bagus, jadi nggak usah muluk-muluk lah. Menurut gue sih gitu. Udah cukup ntar terus Boston gimana Boston sejauh ini? Boston ini kan kalau gue lihat tim yang skuadnya kurang lebih itu aja dalam 2-3 tahun terakhir ya dan Boston. Saat ini peringkat kedua wilayah nggak pernah ke bawah banget timur ya, tapi juga kayaknya ya ini paling tinggi kayaknya selama ini ya. Tahun lalu di bawah-bawah juga 7. Dari skuad yang kurang lebih sama. Sekarang di reguler mereka paling tinggi. Gimana lu lihat Celtics boy? Faktor Ime Udoka juga. Head coach-nya baru. Head coach baru. Siapa namanya? Brad Stevens. Brad Stevens naik jadi manajerial, jadi front office. Ime Udoka. Dia kalau kita baca-baca lagi dia termasuk dalam golongan pohon kepelatihan Greg Popovich. Jadi ya lumayan sih. Anak didik. Mereka kan sebenarnya baru kenceng tuh di kalau nggak salah Februari. Setelah Februari tuh mereka kenceng tuh. Bagus banget painnya. Ya pakai 2 orang itu, JT dan JB. Jason Tatum dan Jaylen Brown sebagai pusatnya. Cuma ya itu hebatnya Ime bisa bikin sistem tuh kedua pemain ini mencolok banget dan lebih banyak kalau gue sih kalau nggak salah, gue belum lihat statistik yang dalamnya ya, tapi kalau nggak salah lebih banyak di main isolation. Tapi dengan isolation mereka punya shooter juga di samping-sampingnya gitu loh. Even Al Horford kan shooter ya. Marcus Smart juga bisa. Marcus Smart shooter juga. Jadi terus kemudian di trade deadline mereka dapat Derrick White. Itu shooter juga solid dari Spurs. Jadi secara balik lagi organisasi, ini keberhasilan organisasi ya. Kuat banget, tapi ya itu lagi kalau menurut gua Ime Udoka juga layak jadi salah satu kandidat buat head coach of the year lah ya. Yang antara dia atau Jenkins lah di Grizzlies sama-sama luar biasa lah. Nah kita lihat ya di tim ini kan sebenarnya 4 tim teratas ini juga. Jadi yang menarik di NBA itu begini, 2 tim teratas di wilayah barat dan wilayah timur ini ketika diurutkan dari semua NBA dari 1 sampai 30 bukan juga 4-4-nya paling atas. Untuk kategori ini musim reguler. Oh iya paling atas dong. Untuk ini statistik itu kali. Statistik ya. Untuk statistik secara offense. Gini. Secara offense. Karena kalau di NBA itu banyak kategori, kategori, winning percentage atau jumlah kemenangan, lalu kemudian ada offensive rating, defensive rating, terus kemudian efektivitas field goals. Ganti tim yang ininya gitu. Tapi kan kalau yang standar sih, kalau ini kan kita lihat cuman kemenangan rasio kemenangan aja ya. Menang kalah aja ini. Rasio kemenangan aja kan sebenarnya nggak urut gitu. Masih ada Golden State Warriors malah masuk di. Golden State Warriors. Enggak dong. Enggak, secara menang kalah udah benar 4 terbanyak. Menang kalah 4 ini yang paling bagus di offensive ratingnya yang jelek. Iya, offensive rating. Warriors nomor 3, boy. Iya, Warriors nomor 3. Nah, tapi dia kan nggak masuk Warriors di sorry. Kalau digabung karena wilayah barat lebih bagus. Ya, itu maksud gua. Semuanya. Oke. Jadi kalau digabung dia ngacak gitu. Iya, benar. Jadi ada kasarnya agak beda gitu kekuatannya. Nah, sekarang kita masuk nih ke obrolan kita hari ini. Mereka bagus nih di barat, di timur, 2-2. Menurut lu bisa bagus nggak nih dua-duanya nih sampai di playoff? Kalau kasarnya kita ngomong, langsung gue tembak deh.
dari 4 ini ada yang akan jadi juara nggak? Ada yang jadi juara? Final. Ada yang nongol di final nggak dari dua-dua? Final wilayah adalah. Iya. Final wilayah ada. Ada. Belum tentu kan? Oh iya. Belum tentu. Kalau gue final wilayah ada. Iya. Siapa? Phoenix Suns. Iya. Kalah di final. Wah parah lu boy. Kalau gue bilang sih Phoenix Suns. Saya ngomongin Phoenix Suns-nya ya. Bisa karena ini nggak tahu ya ini kalau secara kepelatihan, secara pelatih fisik ini bener ini perannya sangat penting loh. Ya. Lu bisa nanjak di regular season tapi di playoff jatuh bisa karena yang dikejar sebenarnya high performance sampai final nantinya kan. Jangan-jangan ini belum pol gasnya boy. Bisa jadi. Bisa jadi juga sebaliknya udah habis. Dia udah nanjak nih sampai regular season. Ternyata ini udah high performance-nya. Oke. Akhirnya jatuh gitu. Bisa terjadi. Nah, ini perannya tapi ngelihat statusnya mereka sosial media habis bermain mereka latihan fisik di belakang. Kayaknya memang satu tujuan gitu loh. Iya. Season ini, season 2022 nih season kita gitu loh. Iya. Jadi sampai final wilayah kemungkinan bisa nih mereka nih si Phoenix Suns kalau gue ya. Kalahnya sama siapa? Karena kalahnya sama Denver Nuggets. Bisa jadi. Oh enggak. Oh ya bisa jadi kalau Denver bisa aja. menang juga, iya. Bisa. Kalau Denver menang dari Jazz. Kehalangnya di mana ya? Iya. Tapi kalau lawan yang 4-5, lawan Mavericks sama Jazz masih bisa menang. Masih menang. Oke. Gitu. Kalau ada nggak yang kira-kira dari 4 ini yang bisa Miami, sampai, Boston, Phoenix sama Memphis sampai final atau bahkan juara? Kalau final wilayah setuju gue. Phoenix Suns pasti final wilayah. Kalah siapa dia? Kalahnya. Finalnya siapa dia? Sama juara NBA 2022. Golden State Warrior. Warrior. Iya, sorry. Gua bukan fans. Ini ntar salah lagi. Gua bukan fans. Gua fans 2022 sih. Iya 2022 dong juara. Oh iya oke. Yang akan datang. Oke. Gua udah prediksi dulu. Gua udah prediksi dulu. Oke. Prediksi dulu. Kalau gua bukan fansnya Warriors, bukan. Gua fansnya Rajon Rondo aja. Doang. Jadi dimanapun dia gua dukung dia. Iya, tapi kalau Suns bakal berhenti di final wilayah menurut gua karena gua harap Golden State bisa seperti Dimas tadi bilang, kan Curry ini diprediksi bisa bermain full sehat gitu ya di playoff. Gitu. Kalau ini bisa dan Draymond sebenarnya kalau menurut gua Warriors tuh nothing tanpa Draymond dan mereka drop tuh saat Draymond cedera. Jadi gua harap Draymond stay healthy, stay out of trouble, nggak ada di suspend satu game atau apa. Dengan Curry, Clay, kemudian nanti ada Wiggins, Draymond dan centernya Looney, terus masih punya Jordan Poole dan kawan-kawan di belakang. Gue yakin nggak ada yang bisa ngalahin kalau main bareng. Gue yakinnya gitu. Based on stats, based on how they play. Kenapa nggak ada yang ngomongin Timur ya? Iya makanya. Timur. Sabar dulu. Kalau itu juara. Kalau di Timur, menurut gue sih nggak ada tuh yang lolos ke final wilayah. Nggak ada sih. Menurut gue sih final wilayahnya masih bakal di Bucks. Iya, Bucks dan kalau di Nets mungkin ya. Nggak tahu lah. Gue sih Sixers. Nggak bisa dong. Nggak bisa, nggak mungkin. Bucks tuh bakal ketemu Nets sebelum di awal. Iya, di awal. Nih, Sixers gue. Iya loh, si itu jadi top scorer kan? Joel. Si Pak Embiid dia. Iya, tapi Joel nih sepanjang sejarah juga di playoff nih ya. Dia masih percaya proses. Jadi masih bagian dari proses. Prosesnya belum selesai ya. Jadi dia ketemu Raptor tuh di 2019 nih, setelah dia bagus banget ketemu Raptor cuma 17 poin per game. Jadi average aja udah kayak Dior Lohorn aja gitu. Jadi ya percuma menurut gua. Jadi belum. Apalagi James Harden ya, belum juga gitu. Boston Celtics apa yang kurang dari Boston Celtics sehingga kayaknya lu sulit menerima dia akan final wilayah aja enggak gitu? Boston menurut gua ya dengan serangan dengan si JT dan JB. Justin Bieber. November ya. Kalau berharap sama dua itu aja di playoff itu penting peran semua pemain. Iya. Gak cuma dua itu aja. Walaupun sistemnya coachnya memang berharap dengan mereka berdua sistemnya. Iya. Dari season regular kan itu terus. Jadi ya gimana ya mau ngomongin. Gua tuh kadang mau ngomongin tim yang lebih bermain kepada 1-2 pemain. Rada males gitu loh. Iya. Sedangkan Phoenix bermain sebagai tim. Iya.
Memphis tim banget malah. Miami so far so good lah. Kadang tim, kadang sorangan. Kadang Butler mau main sendiri, Lowry main hajar sendiri juga. Ya Boston yang gitu ya. Boston ini kalau naik lolos itu ketemu Milwaukee sama Chicago nggak sih? Iya. Pemenangnya itu ya. Iya. Kalau misalnya ketemu Milwaukee habis mungkin ya. Iya. Selesai ya. Buat gua tadi sebelum ini mulai gua ngomong sama mereka dua, yang juara Milwaukee. Dia Milwaukee. Dia duluan dia. Gua Warrior. Padahal kita belum ngomongin prediksi juara nih, tapi episode berbeda nanti. Episode berbeda. Ini 4 ini dulu aja yang jadi gitu Boston menurut gua memang Milwaukee ketemu apa? Suns. Oh enggak, dia Suns bukan. Itu lagi dong. Iya ya. Ya, ngomongin Miami aja lah, Adrian, ayo. Miami gimana, Adrian? Iya, jadi gini, kalau secara garis besar ya, wilayah timur nih sangat-sangat fluktuatif sepanjang season ya. Sepanjang season kita ingat banget di game awal-awal Chicago Bulls di atas. Finishnya di mana? Peringkat 6. Iya kan? Berantakan begitu cedera. Kemudian sempat juga ada Sixers di atas. Milwaukee juga sempat. Tapi satu hal yang orang-orang harus sadar, Milwaukee itu bahkan nggak main dengan full team. Iya. Hampir season long. Kadang benar. Brook Lopez itu cuma main di game pertama, terus baru main di game 50-60 sekian kalau nggak salah. Giannis itu banyak banget nggak main. Dan itu cuma kayak misalnya itu kalau nggak salah ya, kayak Casleo gitu paling ya. Terus jadi gue nggak main gitu. Apa? Playoff penuh kayak penuh. Jadi emang kayak depending gitu. Biar ntar aja playoff gitu. Itu yang bikin gue akhirnya kalah di fantasi. Gue fantasi pakai Giannis tapi nggak pernah main. Strateginya rolling boy. Iya rolling. Mungkin mereka ingat omongannya si Draymond waktu dulu ada Durant. Ya, kenapa? Kita nggak punya Durant di reguler. Oh iya. Durant lo break aja, nggak apa-apa. Mungkin Milwaukee sekarang menerapkan itu. Iya. Karena memang, ini keluar dari topik kita bahas Milwaukee. Tapi Miami. Kita agak kesel gitu. Kenapa Milwaukee nggak di atas ya? Iya. Soalnya kayak di game terakhir nih, sebenarnya kan mereka bisa peringkat 3. Mereka bisa peringkat bisa peringkat 2. Mereka bisa peringkat 2. Tapi mereka nggak mainin startingnya. Iya. Nongkrong aja di Cleveland, ngobrol-ngobrol gitu, sengaja gitu. Jadi mereka ya udahlah gitu, peringkat 3 toh lebih aman gitu, lebih nyaman gitu, bisa ketemunya lebih enak gitu. Tapi strategi. Mereka mungkin sadar juga semua ini kan sebenarnya dimulai menurut gua dari 2019 Raptor. Saat mereka ambil Kawhi, dan Kawhi itu hampir main cuma separuh kali ya di regular season. Mungkin 50 game kalau nggak salah. Tulisannya apa? Load management. Anjir, ini orang nggak pernah main gitu. Itu orang yang patut untuk megang fantasi yang modern tuh, sama kayak gue sekarang gitu. Jadi karena begitu di playoff dia main kalau nggak salah semua game main. Nah itu yang disiapkan tampaknya oleh Bucks karena mereka juga udah juara. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan untuk kesana. Ya udah kita gini aja. Menurut gue gitu. Dan menurut gue yang lainnya agak ya itu tadi ya. Kalau gue pribadi sih nggak ragu-ragu banget dengan Suns. Maksudnya Suns nih kayak pemain kayak Michael Bridges ya. Michael Bridges tuh nggak pernah absen selama 4 musim regular season. Full 82 game, 82 kali 4. Itu main full. Tapi ya itu lagi pemain seperti Chris Paul gimana, Devin Booker gimana gitu. Karena kan mereka masih ada peluang-peluang cedera dan kita ingat tahun lalu juga Chris Paul kan sempat kena juga bahunya gitu. Itu jadiin alasan buat kenapa mereka nggak bisa kalah juga ya. Dan Miami pun salah satu tim yang kayak bingung gitu loh untuk menjaga peak performance mereka gitu. Kayak mungkin bisa plus minus ya. Kita bisa lihat hari ini top skornya Jimmy Butler, besok Tyler Hero, tiba-tiba Max Truss yang lu nggak tahu siapa gitu, tiba-tiba top skor gitu. Bisa bagus, tapi kalau di playoff kayak gini nggak bisa diterima gitu. Karena di playoff tuh rotasi akan semakin kecil kan. Rotasi 6-7 pemain aja gitu. Tapi jangan-jangan mereka justru bagusnya di situ ntar. Bisa jadi juga. Karena salah satu faktornya ada dua. Mereka punya rekrutmen kan dua juara ya, PJ Tucker sama Kyle Lowry. Ini PJ itu kemarin itu nggak bisa diremehin tuh. Benar. Dan PJ itu kemarin datanya ke Kirk Goldsberry statistik, dia tuh leading di poin dari 3 point corner kanan. Jadi lu punya Jimmy Butler yang bawa bola, Bam yang akan ada di bawah, tapi dia punya surround nih Kyle Lowry, PJ Tucker di corner kanan, kemudian ada Duncan Robinson atau Tyler Hero di 3 point. Ini ngeri juga gitu. Tapi dan si ini udah comeback. Victor Oladipo juga. Ipo. Iya, kemarin terakhir game 40 poin. Game terakhir musim reguler. 41. Emang kalau secara jadi sekarang kita jagoin Miami. Gue apa ya, ada yang something wrong gitu, gak tahu apa gitu. Kayak sejak dia berantem kali. Bisa jadi ya. Jangan karena kan kadang-kadang ada orang bilang kan ketika dia jadi juara tuh racikannya tuh harus pas sampai ujung gitu. Sementara kan konsistensinya kan. Iya. Di tim juga kan kondisi timnya. Sementara kan kemarin kita lihat semua orang lihat di bangku cadangan mereka berantem si Butler,
Spo sama si siapa? Udonis Haslem Yudi berantem gitu. Tapi juga kita nggak tahu habis itu Mama Afan ini nggak tahu juga gitu. Soalnya si Jimmy-nya nggak kayak biasa ya kan, nunduk aja dia. Habis gitu kan nunduk aja. Jadi ya mereka udah pernah ke final ya, tapi kan finalnya di bubble. Agak so-so lah. Dan waktu itu sebenarnya menurut gue peluang mereka juara waktu itu besar banget. Tapi karena cedera ya, Bam cedera, Dragic cedera, banyak cedera, dan di sana beda banget vibe-nya sama yang mereka sekarang. Percaya nggak percaya silakan dilihat lagi di mainbasket.com. Gue nulis waktu itu, bukan di main basket, gue sendiri yang jagoin waktu itu di Instagram. Gue tulis Instagram gue sendiri, saat ada orang nanya siapa kira-kira yang bakal jadi juara, gue ngeluarin Miami Heat out of nowhere. Kenapa? Karena vibe. Bukan yang kayak anak-anak positive vibe atau apa. Mereka tuh kelihatan having fun, kayak yang ditunjukkan oleh Suns sekarang dan Warrior gitu, yang have fun banget gitu, kayak Butler dukung Hero buat jadi jago, semua dukung jago gitu. Sekarang vibe-nya agak beda ya. Gue ngeliatnya kayak lu bilang gitu, bahagia banget tapi over menurut gue. Kayaknya ya, iya, over confidence. Iya, kayak over banget. Aduh, ini agak lebay nih. Dan agak bahaya. Dan tidak selepas itu gitu. Jadi kayak nggak kayak tahun lalu mereka kan underdog semi underdog gitu ya. Kenapa ya? Kalau agak fake gitu bahagia, terlalu showing up gitu. Ada tekanannya kayak pengen kelihatan banget lagi dan situ nggak keluar gitu. Menurut gue itu juga bahaya gitu. Iya. Makanya yang vibe paling nggak bahaya itu Milwaukee Bucks. Balik lagi. Iya. Gue Warrior. Ini keluar dari 4 ya. Iya. Si Bucks emang apa ya? Apalagi kemarin beberapa hari yang lalu si siapa? Giannis ngomong bahwa dia tuh selama ini tuh nggak pernah lagi mikirin MVP, nggak pernah mikirin apa pencapaian individu gitu. Ada hal lain yang lebih besar ya. Gua rasa sih juara gitu yang dia pikirin, dan itu lebih penting gitu, ngejaga performa tim. Pernyataan kayak gitu keluar dari Giannis itu menurut gua ngeri gitu. Ngeri gitu. Jadi dia memang kayak gua udah gak peduli sama gitu, dan dia ngomong gitu juga, lu udah pernah MVP, lu udah DPO, juara, lu udah pernah Defensive Player of the Year. Tapi karena dia sudah pernah semuanya, akhirnya fokus dia emang udah tajam banget sebenarnya. Gue setuju sama Dimas, jajan itu juaranya gitu. Dan dia tidak masuk dalam topik kita gitu. Iya. Untuk sekarang. Untuk yang episode ini belum. Tapi emang setuju gue. 4 tim ini ada nggak kandidat MVP dalam 4 tim ini? Ada. Siapa ya? MVP. Kandidat MVP ya. MVP 4 ini. Musim reguler gitu. Iya dong. Oh ya nggak ada dong. Ada satu lah mungkin. Booker masa nggak masuk? Oh iya. Kalau buat gua enggak sih. Sorry ya, kalau maksud gua ya apa ya, kalau lu saat kita bilang itu tadi, kalau gua selalu harfiah. Poin secara harfiah kalau gua. Maksudnya valuable, seberapa penting pemain itu saat ada di lapangan dan tidak ada di lapangan menurut gua. Dan ya jangan sampai gini, sorry boy. Jangan sampai kita bias. Iya. Karena kita kan harus lihat dari bawah sampai akhir nih. Oh iya. Itu jadi sementara kan kita lihat di akhir-akhir nih cukup banyak big man yang menonjol. Embiid, Jokic gitu. Sementara yang kecil-kecil ini cukup menonjol di awal-awal sih, ingat-ingat gue ya. Iya, kalau gue sih satu sih, Jokic itu Nuggets finish di situ, finish di peringkat 6 tanpa Jamal Murray. Michael Porter Jr. cuma main 9 kali. Jokic all the way. Dan Jokic leading timnya di point, rebound, steal, assist semuanya. Semuanya. Jadi sulit sekali kalau gue ngomong saat kita ngomong valuable ya. Gue juga sangat takjub banget dengan Joel Embiid ya. Yang mainnya waduh gila 30 poin per game loh. Iya benar. Dan itu dia main cuma 33 menit. Lu kayak orang setiap menit tuh poin gitu kan. Kayak gampang banget buat dia poin. Oke gitu, dan Sixers tuh oke juga sebagai tim gitu loh. Dan tapi gue belum melihat peran dia itu sebesar Jokic ini gitu. Jokic ini fasilitator teman-teman. Iya, karena fasilitator juga paling bagus sih emang, angkanya cukup bagus untuk Embiid ya. Untuk Embiid yang tidak pernah kita kenal sebagai fasilitator, 4,3 kalau salah asisnya itu sudah cukup bagus. Tapi ya Joker menurut gua wah gila sih, maksudnya gua nggak tahu ya, maksud sebagai center tuh kita nggak dominan tapi nggak dominan, tau gak sih? Dominan tapi nggak semua bola buat gua gitu, enggak gitu. Tapi memang kalau ngomongin 4 tim ini doang, kalau gue sih memang Devin Booker sih. Booker ya. Karena di Miami gue nggak lihat siapa gitu loh, nggak ada yang nonjol banget. Di Boston walaupun ada si JT dan JB, tapi masih belum stop performance-nya si Devin Booker. Di Memphis, mungkin karena ada cedera beberapa kali mainnya. Dan timnya masih menang ternyata waktu dia cedera. Iya benar, timnya masih menang.
Gue sih masih bisa ada harapan sih, bukan menjadi MVP. Masih bisa ya. Iya. NBA. Mungkin ya, gue masih oke lah. Kalau Booker ya oke lah. Iya, tapi itu lagi kalau di compare sama dua big man kita, betul. Berat sekali ya. Benar. Saat kita ngomongin offense aja sama Joel udah kalah. Saat kita ngomong secara complete game, ya Jokic, wah gila sih. Ya takjub sih gue. Maksudnya mungkin ini kalau kita lihat Giannis waktu itu jadi MVP kan kelihatan banget ya superior banget gitu loh. Secara Jokic tuh dari tahun lalu MVP juga kayak ya gini aja gue main ya gitu. Ya udah santai aja gitu. Yang penting tim gue menang, masih bisa lolos playoff gitu. Sip. Gitu sih. Berarti kesimpulannya dari 4 tim ini gak ada yang juara. Buat kita gak ada yang bisa jadi juara gitu. Walaupun gue kalau ngomong vibe yang Adrian tadi, gue setuju Suns ada vibe-nya bahagia, tapi kadang-kadang kalau gue lihat ini over vibe nih, over confidence gitu, over confidence sangat yakin banget gitu, walaupun sangat beralasan juga keyakinannya, keyakinan sangat beralasan dan punya peluang gitu. Walaupun ketika Dimas juga ngomong, gue Milwaukee Bucks, bener juga gitu, bisa-bisa aja disikat di situ gitu. Jadi obrolan kali ini lumayan padat, berisi. Dan tidak menjagokan dua-duanya. Empat-empatnya, 2 barat dan 2 timur. Tapi mereka top di regular season mereka top. Iya. Kita tidak. Oke lah gini, terakhir gue mau lempar pertanyaan. Kita kasih harapan lah. Kasih peluang sedikit gitu. Kira-kira setipis-tipisnya peluang itu menurut lo dari 4 tim ini yang bisa jadi juara yang mana? Lu siapa? Gua. Nah. Miami, oke. Miami karena di timur persaingannya lebih mudah. Ya. Alasan gue itu. Ketemu siapa aja ketemu. Itu mah final di final wilayah. Kalau di timur kan berarti juara kan? Maksudnya ketemu di timur ya, dia lebih mudah. Jadi dia akan ke final. Saat kita ke final, menurut gue ya, kita nggak bisa prediksi final. Kecuali ada yang cedera ya. Saat di final ya itu udah mental game gitu loh. Udah mental game. Jadi yang bisa sih Miami. Sementara di West lo tahu sendiri gitu loh. Itu si Suns ronde pertama lolos, ketemunya kalau nggak Maverick dan kalau Lukas sehat-sehat aja, ya susah, udah PR banget. Kemudian ketemunya Jazz gitu. Jazz itu juga solid juga. PR banget, lolos lagi, masih ketemu Warrior, Grizzlies, waduh, PR juga gitu loh. Sementara Miami itu lebih santai lah, lebih santai. Jadi menurut gue sih Miami. Kalau di antara 4 itu ya, Miami. Terus jangan doang loh. Phoenix masih. Phoenix ya. Phoenix. Karena ya, kalau gue secara permainan ya. Iya. Secara permainan dan ya dia pernah ketemu semua yang di timur ini ya, mereka tight game, solid segala macem. Gue kasih harapan buat Phoenix sih bisa juara sih. Enggak, itu harapan buat Chris Paul loh. Chris Paul masa udah segitu nggak juara-juara. Ya lihat ya, coachnya juga secara deketin pemain saat. Oh iya, gue suka ya saat dia Monty saat di All Star seperti apa. Walaupun Chris Paul itu cedera masih dimainin buat All Star dengan tangan kiri doang gitu loh. Ya mungkin gue yang suka dia ngomong kalau kalian di sini veteran, gue rookie-nya. Itu gue suka banget. Dia ngomong gitu ke para All Star ya. Kalian ini lebih berpengalaman di sini daripada gue. Gue ini rookie. Jadi itu pelatih yang ngomong kayak gitu ya. Hebat banget sih, hebat. Ya menjaga vibe-nya sih oke sih harusnya ya. Tapi jangan-jangan yang juara sih menurut gue Raptor. Raptor juara. Raptor sendiri gitu. Ya udah lah. Gue Suns deh, nggak apa-apa. Suns juga ya. Oke. Suns ya lebih ke. Karena dia lebih Suns ya, Suns banget. Suns. Selalu. Saya lebih ke si pelatihnya sih kayaknya. Pelatihnya layak untuk juara setelah apa yang dia korbankan. Yang dia lalui lah. Bukan hanya korbankan, dia lalui dalam 2 musim ini, masuk ke final tahun lalu. Oh iya. Kalah di final, terus kemudian masih mampu menjaga performa timnya sehebat itu di tahun berikutnya. Itu buat gua luar biasa dan layak diganjar gelar juara. Kalau harus nunggu lagi tahun depan lagi, dia juga bingung kali. Gue baru ingat lagi, kan pernah ada juga kejadian 739 ya. Oh iya, gak juara. Nah, juara. Nah, ini 6418. Oh, kan banyak lah, standar itu susu itu angkanya. 64 ini yang terbaik setelah 73 itu. Ya, buat dia sendiri. Enggak, di liga. Di liga juga setelah 73 Warrior tuh enggak ada lagi yang mendekat yang lebih ya 64 ini yang paling tinggi. Oh, ini paling tinggi setelah selain Warrior yang itu. Ya. Waktu itu Warriors kalah gitu. Ya. Di comeback lagi. Apakah Phoenix Suns semoga tidak dicontoh lah. Iya, dan satu emang kalau lagi ngelengkapin ya.
Phoenix ini kan mulai hebatnya di bubble. Kalau semua ingat ya. Karena gue ingat banget mereka tuh unbeatable. Tidak unbeaten di bubble. Di bubble. Saat tim itu pakai masih Ricky Rubio gitu point guard-nya. Terus mereka datengin CP3. Terus langsung final dan sekarang juara musim reguler. Emang seharusnya secara timeline juara ya. Harusnya secara timeline juara. Iya kan? Harusnya secara timeline juara. Tapi bakal jadi seru juga kalau Warrior juara. Gue tetap pegang Warrior. Gue tetap pegang Warrior. Bukan karena fanatik lagi, tapi ya itu tadi. Kalau ngomongin itu di luar 4, gue bisa jadi dukung Warrior karena pesan sponsor juga nanti. Oke. Oh iya. Pesan sponsor. Oke. Tapi beda cerita. Iya. Nanti kita bahas itu lah. Iya, karena sekarang ini kita tutup dulu ya. Tutup ya. Oke, itu teman-teman bahasan kita 2 terbaik di Barat dan Timur. Apakah akan sampai di puncak nanti di akhir musim NBA? Musim keseluruhan termasuk playoff, kita tunggu. Tapi gue perlu kasih tahu bahwa dalam minggu-minggu ke depan mungkin kita akan banyak ngomongin playoff. Berikutnya naik siapa tim mana yang naik, kemudian juga penghargaan individu nanti juga akan kita Iya belakangan sih, tapi tapi kan mungkin bahkan ada edisi spesial ya, edisi istimewa ya, karena kan waktunya kan supaya kecap juga, jadi nanti bakal ngobrolin playoffnya, karena playoffnya jeda 2 hari main 2 hari main padahal pindah kota loh ya. Tapi ya gitulah. Jadi tungguin aja. Sip. Gitu. Itu aja di Main Basket Podcast hari ini. Siapakah tim yang kalian favoritkan dari 4 itu? Boleh silakan pilih. Atau ada yang setuju sama gue juaranya? Nah, gue tuh sebenarnya tadi juga pengen ngomong apa ya? Memphis. Karena bagaimanapun dalam. Iya. Tadi kita bahas sebelum itu kan sampai rata-rata 7 pemain sampai selalu double digit gitu. Iya, setiap game. Dan bintang utamanya nggak hadir, timnya konsisten tetap menang gitu. Buat gua ini bisa panjang lagi, silakan tutup Mas. Oke. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau tahu ada video terbaru dari kita, nyalakan notifikasinya dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke semuanya, sampai jumpa. Big Trust.